喂，Film ini berjudul Red Cliff yang dirilis tahun 2008. Film ini menceritakan tentang peperangan yang dimulai oleh Perdana Menteri Cao Cao yang menuduh Liu Bei dan Sun Quan sebagai pemberontak. Mari kita simak rangkuman ceritanya. Film dimulai di mana masa kekuasaan dinasti Han tahun 208 sesudah Masehi. Raja sedang berkumpul dengan para senator dalam istana. Datang Perdana Menteri yang bernama Cao Cao menyampaikan pemberontakan yang dilakukan oleh Liu Bei dan Sun Quan. Ia meminta izin untuk membasmi mereka, tapi Raja menolaknya. Tuan Cao terus memaksa kepada Raja yang akhirnya Raja memberinya perintah kepada Tuan Cao untuk memimpin pasukan menumpas Liu Bei dan Sun Quan. Salah satu senator menentangnya karena sebenarnya Liu Bei dan Sun Quan masih saudara dengan Raja, tapi kemudian senator itu malah dipenggal kepalanya oleh Tuan Cao. Cao kemudian menyerang Liu Bei. Liu Bei dan pasukannya kewalahan lalu mengungsi. Liu Bei sendiri mempunyai orang-orang kepercayaan yaitu Zhuge Liang, Zhao Zilong, Zhang Fei dan Guan Yu. Pasukan Cao mengejar para pengungsi termasuk keluarga Liu Bei. Zilong berhasil menyelamatkan anak Liu Bei tapi tidak bisa menyelamatkan keluarga yang lain. Pasukan Liu Bei kemudian mundur karena kalah dalam jumlah. 定能带着公子跟夫人去见主公。走上。Di belakang, Guan Yu masih bertahan dan terkepung. Ia tidak mau berlutut pada Cao. Ia kemudian mengambil bendera kerajaannya yang terinjak kuda anak buah Cao. Lalu ia pergi. 你又何必于中于刘备？ 杀了，关云长不会背后伤人。 Liu Bei sangat senang anaknya selamat. Lalu mereka berkumpul untuk menyusun strategi berikutnya. Zhuge Liang meminta izin kepada Liu Bei untuk meminta bantuan pada Sun Quan. 孙权面对曹操， Di tempat lain, Cao menyambut jenderal yang menyerah. Jenderal itu adalah Jenderal Cai Mao dan Jenderal Zhang Yun yang menguasai pasukan laut. Penasehat meminta Cao untuk berhati-hati dan Cao hanya tertawa. Jenderal-jenderal itu datang dengan membawa ribuan pasukan darat dan laut. Cai Mao membawa peta untuk Cao agar mengetahui geografis musuh terutama kerajaan Wu. Mereka juga mengetahui bahwa Liu Bei akan bergabung dengan Sun Quan untuk melawannya. 人凑在一起，能干什么？ Di tempat lain, Zhuge Liang menemui Sun Quan. Zhuge Liang berusaha mempengaruhi Sun Quan untuk bergabung dengan Liu Bei melawan Cao. Hal itu membuat para senator terpecah pendapat. Lalu Sun Quan meminta waktu untuk berpikir menentukan keputusannya. 让我再想想，再想想。 Kemudian Zhuge Liang datang ke tempat Raja Muda Zhou Yu. Zhou Yu sedang melihat pasukannya latihan. Pasukan itu dipimpin oleh Jenderal Gan Xing. Zhuge Liang mengomentari bahwa strategi yang digunakan pasukan itu kuno. Pada saat pasukan sedang latihan, terdengar suara suling yang dimainkan anak kecil yang tak begitu enak didengar. Zhou Yu kemudian menghampiri anak itu dan membetulkan sulingnya. Ia kemudian meminta anak itu untuk mencoba lagi dan akhirnya suara suling itu lebih enak untuk didengar. Kakek anak itu berterima kasih pada Zhou Yu. Tapi kemudian kakek itu mengadu bahwa kerbaunya telah hilang dicuri. Zhou Yu kemudian turun menemui pasukannya dan menyampaikan kabar itu. Ia meminta pasukannya untuk mengaku. Para prajurit pun saling bergunjing mendengar itu. Salah satu dari mereka berkata bahwa sangat gampang menemukan pelaku itu.
karena kerbaunya di sawah pasti sepatunya pelaku itu kotor jika mengambil kerbau itu. Zhou Yu menanyakan pada Lu Su tentang hukuman bagi pelaku pencurian itu. Lu Su menjawab bahwa pelakunya harus dihukum mati. Mendengar itu Zhou Yu memerintahkan pasukannya untuk lari berputar mengelilingi pohon dan melewati genangan air. Setelah itu Zhou Yu berbicara bahwa ia mengampuni dan masih memberikan kesempatan kedua untuk para pelaku itu. Pasukan Wu tidak memberi toleransi bagi pencuri ataupun perampas. Menurutnya sekarang yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Lalu Jenderal Gan Xing membawa kerbau dan meminta maaf kepada kakek itu karena merasa belum bisa melatih anak buahnya dengan baik. Lalu Zhou Yu mendapat laporan bahwa kuda istrinya susah melahirkan. Ia segera bergegas melihatnya. Zhou Yu melihat istrinya sedang bersama kudanya. Istri Zhou Yu bernama Xiao Qiao. Tak berapa lama Zhuge Liang juga melihat kuda itu. Kemudian Zhuge Liang membantu proses kelahiran kuda itu dan berhasil. 两只前脚要一起出来，才。他出生在荆楚。 Setelah itu Zhou Yu mengajak Zhuge Liang untuk minum bersama. Lu Su kemudian bertanya pada Zhou Yu, akan berperang apa menyerah kepada Cao. Zhou Yu meminta Lu Su untuk tidak membahas hal itu. Ia kemudian mengajak Zhuge Liang untuk main musik, tapi ia bermain seperti tidak berirama. Lalu Zhuge Liang menyimpulkan dari cara Zhou Yu bermain musik, bahwa pilihan Zhou Yu adalah berperang. Di tempat lain, Cao sedang berbincang dengan penasehatnya. Ia melihat lukisan Xiao Qiao. Ia mengaguminya dan ia ingin memilikinya jika sudah menaklukkan kerajaan Wu. Kemudian ia keluar bertemu dengan para jenderal yang membawahi angkatan darat dan laut. Setelah itu ia berdiri di atas kapal dan berkata bahwa ia ingin menguasai dunia. 乘风而行。 Di tempat lain, Sun Quan sedang duduk sendiri dan terlihat gelisah. Lalu datang Putri Sun Sang yang mencoba menghiburnya. Ternyata Sun Quan baru saja menerima pesan dari Cao yang memintanya untuk menyerah. Lalu Zhou Yu datang ke tempat itu. Sun Sang lalu memberikan surat itu pada Zhou Yu. Zhou Yu langsung merusak surat itu. Zhou Yu kemudian mengambil busur panah dan mengajak Sun Quan untuk berburu dengan maksud mengembalikan kepercayaan diri Sun Quan. Sepulang dari berburu, Sun Quan mengumumkan di depan para senator kerajaan bahwa ia tidak ingin menyerah dan ingin berperang melawan Cao. Lalu ia melantik Zhou Yu, Lu Su dan Cheng Pu sebagai kepala bidang dengan keahliannya masing-masing untuk melawan Cao. Ia juga akan membentuk sekutu dengan Liu Bei untuk melawan Cao. Lalu Zhou Yu berkunjung ke tempat Liu Bei. Di situ ia melihat aktivitas para jenderal Liu Bei. Liu Bei sendiri sedang membuat sepatu dari rumput waktu itu. Zhou Yu dan Liu Bei kemudian mengobrol, tapi ketika mereka sedang membicarakan tentang pasukan mereka yang sedikit, para jenderal dari kedua belah pihak hampir terjadi salah faham. Zhou Yu kemudian memberikan contoh dengan rumput yang tadi dianyam oleh Liu Bei, bahwa jika cuma sehelai rumput maka akan mudah untuk dipatahkan, tapi jika disatukan, rumput itu akan menjadi kuat. Zhou Yu lalu menginginkan mereka dapat bersatu agar menjadi kuat seperti rumput itu. Ketika Zhou Yu, Lu Su dan Zhuge Liang akan pergi, tiba-tiba Sun Sang menghalangi mereka karena ingin ikut berperang. Sun Sang ini adalah perempuan yang tomboy.
Lu Su melarangnya dan meminta agar Sun Sang untuk di rumah dan membuat tenunan bunga sambil menertawakannya. Mendengar itu, Sun Sang terlihat kesal lalu mendekati Lu Su dan menotok kudanya hingga kudanya terjatuh. Melihat itu Zhou Yu dan Zhuge Liang kemudian kabur. Cao mendapat pesan balasan dari Sun Quan. Isi surat itu kosong yang berarti bahwa Sun Quan menginginkan perang. Lalu penasehatnya memberitahu bahwa Liu Bei telah bersekutu dengan kerajaan Wu. Cao hanya meminta utusan dari Sun Quan untuk dieksekusi kemudian pergi sambil tertawa. Di kerajaan Wu, Zhou Yu menyemangati yang lain. Karena Cao telah memancung utusan Sun Quan untuk menjatuhkan mental mereka. Lalu Cao dan Zhou Yu menyusun strategi perang masing-masing. 蔡瑁的水军阵容庞大，水流以及做掩护吧。 Pasukan Cao bergerak memasuki wilayah Wu. Mata-matanya melaporkan bahwa keadaan Wu telah kosong. Lalu tiba-tiba mata-mata itu terkena panah. Sun Xiang dan pasukannya lah yang menyerang mereka. Melihat itu pasukan Cao langsung mengejarnya. Tapi ternyata itu adalah jebakan. Pasukan Wu sengaja membuat jalanan menjadi berdebu hingga pasukan Cao tak melihat medan di depannya. Ketika pasukan Cao telah melewati jalanan berdebu itu, pasukan Wu telah bersiap dan menghujani mereka dengan panah. Pasukan Cao yang tak terkena panah pun masuk ke dalam perangkap pasukan Wu. Kemudian para jenderal dan pasukan Wu mulai membunuh mereka. Pasukan Cao yang tinggal sedikit kemudian membuat formasi melingkar untuk bertahan. Zhang Fei dan Zilong kemudian menarik sebuah besi yang diikat dengan sebuah tali untuk menghancurkan formasi pasukan Cao. Zhou Yu pun ikut dalam peperangan. Tapi ia terkena panah dan kemudian ia menyabut panah itu untuk membunuh yang memanahnya. Ia merebut bendera pasukan Cao dan mengamuk mengalahkan pasukan Cao. Zhou Yu lalu membalikan bendera pasukan Cao dan berhasil memenangkan pertempuran itu dan melepaskan sisa pasukan Cao. Kemudian Zhou Yu mendapat laporan bahwa pasukan laut Cao menuju Jurang Merah. Semua langsung bergegas ke Jurang Merah. Di kapal, Cao mendapat laporan bahwa pasukannya telah kalah. Ia meminta pasukannya untuk tetap tenang. Tapi di situ terlihat beberapa pasukannya kelelahan dan sakit. Cao kemudian memutuskan untuk membuat perkemahan di seberang Jurang Merah. Di Jurang Merah, Zhou Yu dan yang lain melihat ribuan kapal Cao telah berlabuh. Di situ Zhou Yu dan Zhuge Liang belum menentukan strategi selanjutnya untuk menghadapi pasukan Cao. Tapi mereka semua bergembira dengan kemenangan hari itu. Malamnya Zhou Yu mengobati lukanya dengan didampingi istrinya. Di tempat lain Liu Bei dan Sun Quan merayakan kemenangan dengan minum bersama para jenderal. Di situ mereka membicarakan tentang luas dan pembagian lahan. Tiba-tiba Liu Bei memuji putri Sun Sang. Sun Quan lalu membicarakan Sun Xiang yang tomboy dan banyak lelaki menjadi takut untuk mendekatinya. Di situ Sun Quan seolah menawarkan Sun Sang pada Liu Bei. Liu Bei seperti tidak tertarik pada Sun Xiang tapi ia terus memandanginya. Sun Xiang terlihat tidak menyukai itu lalu mendekati Liu Bei dan menotok lehernya hingga Liu Bei pingsan. Zhuge Liang lalu menyusul Sun Sang. Mereka kemudian mengobrol. Sun Sang mengatakan bahwa ia tidak suka pembicaraan tentang perkawinan di mana wanita selalu diatur seperti permainan catur. Kemudian mereka melihat kapal pasukan Cao di kejauhan. Sun Sang ingin sekali melihat keadaan di dalamnya. Paginya, Cao sedang ditemani wanita yang mirip dengan Xiao Qiao.
Lalu orang yang melihat Cao dari luar mengatakan bahwa peperangan yang terjadi sekarang ini mungkin saja dikarenakan Cao yang menyukai seorang wanita. 竟然是为了一 Di tempat lain, Zhuge Liang sedang mengipasi burung merpati yang telah dimandikannya. Kemudian Zhou Yu datang. Mereka kemudian mengobrol. Zhuge Liang berpikir mungkin suatu saat nanti bisa saja mereka bermusuhan ketika sudah mengabdi pada kerajaan masing-masing. Tapi Zhou Yu masih tenang, paling tidak Zhuge Liang tidak berpihak pada Cao. Lalu mereka membicarakan strategi untuk mengalahkan Cao. Mereka berpikir harus melenyapkan jenderal pasukan laut Cao terlebih dahulu. Karena jika jenderal itu tidak ada, pasukan laut Cao akan lemah. Zhou Yu penasaran dengan yang ada di dalam benteng pertahanan Cao. Lalu Zhuge Liang melepaskan merpatinya, dan film ini pun selesai. Ai 赤壁之战。